supaya jemaah Kristen tidak tahu bahwa Bible-nya menyebut Yesus kafir. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio ya. Udah lama banget saya nggak upload video, jadi jarang-jarang upload video. Tapi kali ini ada waktu untuk saya bikin video. Kita akan bahas tentang statementnya Kainama yang mengatakan bahwa Yesus itu kafir. Otaknya ada aja itu Kainama. Tapi saya mau nobatkan Kainama ini sebagai mualaf terhebat dalam cocokmologinya. Oke, kita langsung nonton videonya. Terakhir ya, bomnya ya Ustazah, bomnya Ustazah. Ustaz itu ini bomnya. Kenapa PL masih dipakai oleh orang Kristen? Supaya tidak tahu, rekam. Supaya jemaah Kristen tidak tahu bahwa Bible-nya menyebut Yesus kafir. Wah, ini bahaya Ustaz. Iya, ditempel itu ya, supaya jemaah Kristen tidak tahu bahwa Bible-nya yang bilang Yesus kafir. Wah, ini Ustadz, ini menyerang. Enggak. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang tidak? Mari kita lihat New Testament in Hebrew. New Testament in Hebrew. AHRC. Klik. Ini Bible ya. AHRC ya. Klik. Geser ke bawah Ustazi. Cari Yohanan. Ini Bible ya. Pemirsa, terutama yang Kristen Katolik, saudaraku sayang. Lihat. Yohanan. Enggak di atas. Di atas itu bukan, itu satu Yohanan. Habis Luko, habis Luko. Yohanan, klik. Dah. Geser ke bawah pelan-pelan Ustaz. Oh iya, bukan Yohanan ini, benar yang tadi, benar. Satu Yohanan, benar satu Yohanan, benar. Sip. Pemirsa, screenshot ya. Ini Bible ya. Screenshot ya. Alef bet, yang bet. Klik yang bet. Ya, klik. Oke, pelan-pelan. Itu ada yang bet. Udah ada benar. Itu yang saya mau baca yang bet. Bisa digedein nggak Ustaz? Dania panjang marah. Fehua. Dah. Saya baca ya. Siapkan jantung, jangan copot ya. Orang Kristen ya. Bukan orang Islam yang benci kamu. Bukan. Kita sayang, cinta. Di Republik Indonesia yang diberkahi Allah ini. Bet. Fehua kofer al-hato teinu. Ya, tunggu sabar, jangan diblok dulu. Velo lebat al hatotenu kiim gam al hal haaretz. Oke, baik. Screenshot ya pemirsa, ini Bible ya. Bukan Al-Quran, bukan asumsi Kainama, bukan tafsir Kainama. Screenshot. Tanya terusnya dalam hatimu. Orang Kristen, kau cinta Yesus enggak? Tanya. Blok yang di sebelah bet itu. Fehua cover. Blok. Udah. Bawa Ibrani Indonesia. Sebagai penutup. Screenshot pemirsa. Dan dia adalah seorang kafir. Screenshot. Fehua cover. Yesus itu kafir. Demikian Ustazah. Sekeren katsiran. Ustaz, kami top banget malam ini. Sekeren. Silakan Ustazah. Kira-kira seperti itulah video yang bisa saya tampilkan, yang mana Kainama mencocokmologikan kata cover di dalam 1 Yohanes, kemudian dikaitkan dengan statement bahwa Yesus itu menurut Alkitab adalah kafir. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar kata cover itu artinya kafir?
Nama. Kita langsung cek aja dalam bahasa Ibraninya. Ya, inilah ayat yang dikutip oleh Kainama. Coba perhatikan di sini ya. Di sini dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kalau kita lihat dari bahasa Indonesianya, tidak ada sama sekali statement yang menunjukkan bahwa ada kata kafir di sini. Benar nggak? Dalam bahasa Inggrisnya pun seperti itu. Contohnya dalam NIV ya, he is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. Coba kalau kita lihat sini, mana ada satupun yang berkata tentang kafir, nggak ada ya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 di sini ya, wehu kofer. Nah, kata kofer inilah yang mana dia pikir ini adalah kata kafir. Karena di sini juga dia bilang Yehua kali. Padahal ini wehu ya, wehu, dan dia adalah kofer, pendamaian atau persembahan yang memperdamaikan. Nah, kenapa saya bilang Kainama ini jago cocokmologi? Karena memang di situ dia bisa kaitkan, cobalah kata kofer, dia temukan kata kofer ini dan kemudian dia kaitkan kofer ini adalah kafir. Ini kalau nggak orang jago cocokmologi mana bisa kayak gitu, bener nggak? Tapi ini dia jago banget, dia bisa kaitkan ini kofer ini dengan kata kafir. Padahal arti kofer ini kalau di sini kan dikatakan dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Nah, kita akan cek di dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 12. Di sini juga muncul kata kofer, teman-teman. Nih. Nah, coba perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan kofer, sama kayak yang tadi ya. Apakah ini artinya kafir? Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesianya, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel, pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi sebenarnya ini kita bisa tahu bahwa kofer ini muncul lagi kata mempersembahkan, kofer mempersembahkan. Karena kalau dalam di sini dikatakan di dalam terjemahannya ya, coba saya kasih tunjuk. Nah, ini dia. Saya besarkan coba. Nah, ini kofer ini sendiri ini artinya ransom. Ransom ya. Ya ini apakah ini artinya adalah kafir? Ya enggak. Kita akan coba aja, kita cek ya. Karena Kainama pakai apa tadi? Pakai Google Translate. Model Google Translate ya. Kita akan coba untuk masuk ke Google Translate juga. Kita akan lihat ya dalam Google Translate apa arti dari ransom? Tebusan. Seperti yang saya bilang tadi, bagaimana ransom ini adalah kurban yang menebus. Jadi orang yang mengorbankan itu berarti dosanya sudah ditebus. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi. Coba ya Inggris kita terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Coba di sini ya. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya sendiri, ternyata muncul juga kata apa? Kofer di sini. Ransom adalah kofer. Sama seperti yang tadi, kofer. Iya kan ini? Ini kaf. Nah, kofer. Jadi apa yang jadi persoalan dari Kainama ini adalah ilmu cocokmologinya yang dia selalu pakai di dalam membahas Alkitab. Itu udah jelas-jelas banget cocokmologi dan itu keliru gitu. Tapi ya memang itulah keahlian dari Kainama. Karena kalau nggak cocokmologi ya mungkin ketemu sambung-sambungan yang dia mau gitu loh. Kita lanjut ya. Kita lanjut di dalam kitab yang lain. Dalam Galatia ini nanti akan dijelaskan mengenai kafir dalam bahasa Ibrani. Coba kita lihat dalam Galatia ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan semua orang, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir. Nah, muncul kata kafir. Lalu kata kafir di sini apa yang dipakai dalam bahasa Ibraninya? Itu memakai kata goyim. Coba perhatikan.
ha-goyim. Ya, kata goyim inilah yang menunjuk kata kafir. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kata kafir dalam bahasa Ibrani itu tidak memakai kata kofer. Kofer itu adalah ransom atau yang kita sebut sebagai petebusan atau persembahan yang menebus gitu. Nah, jadi kofer, sekali lagi saya katakan bahwa kofer itu bukan berarti kafir. Nah, kafir itu dalam bahasa Ibrani memakai kata goyim atau bisa diartikan sebagai bangsa di luar Israel. Goyim. Nah, selain kata goyim, di dalam Matius juga dikatakan bahwa yang diterjemahkan sebagai kafir adalah kata raka. Coba kita akan lihat ya. Nah, di dalam Matius, nah nih Matius pasal 5 ayat 22 juga muncul kata kafir. Kafir sendiri kalau di sini adalah kata reka. Nah, inilah kata makian untuk menyebut orang lain kafir yang dilarang oleh Tuhan. Jadi sebenarnya seperti itulah dalam kita mengartikan satu kata harus masuk dalam satu kalimat dan kita melihat konteksnya. Bukan pakai Google Translate kemudian kamu masukin di situ kata kata kofer kemudian berarti itu adalah Yesus adalah kafir. Sedangkan di situ ada di mana yang menunjukkan kata kafir? Dan penjelasannya adalah Yesus adalah sebagai persembahan yang memperdamaikan. Tolonglah kayak nama. Kalau mualaf tuh yuk agak pinter dikit gitu loh, iya kan? Oke, terima kasih itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi acuan buat kita semakin kenal Tuhan, semakin mencintai Alkitab dan hidup dalam kebenaran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.